kita berdoa bahwa mudah-mudahan Pilpres di tahun 2024 menghasilkan pemimpin yang punya konsisten perjuangan kebenaran dan keadilan. Itu saja doa kita. Saya ingin penjelasan yang lebih rinci mengenai radikalisme. Karena ada kecenderungan di negara kita ini berulang-ulang kata radikalisme ini. Apakah di dalam Islam itu radikalisme memang dilarang? Nah, ini muncul memang karena ya akhir-akhir ini istilah radikalisme itu dibesar-besarkan atau gimana? Seperti misalnya bagaimana pesantren dan jumlahnya cukup banyak. Ada 198 sehingga anak kita ini yang ada di pesantren ini kita ragu apakah terpapar radikalisme atau seperti apa. Kemudian ya beberapa masjid juga sudah data bahwa ini ada terpapar dengan radikalisme. Apakah di dalam Islam itu ya radikalisme kalau memang ada ya seperti apa yang ini atau memang nggak ada? Saya kira itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang pemahaman radikalisme ini kan kalau dalam bahasa Arabnya itu biasa diterjemahkan dengan tatorruf. Tatorruf itu mungkin terjemahan yang sederhana, berlebih-lebihan. Kalau saya ingin menerjemahkan dengan kata yang lain, keluar dari batas-batas yang sudah ditentukan. Karena agama itu punya batasan. Wa tilka hududullahi fala ta'taduha. Dan itulah batas-batas Allah. Ada yang haram itu batas. Yang ada diwajibkan juga batasnya begitu. Tidak boleh keluar. Ada yang sunnah, ada yang mubah-mubah gitu. Ada batasan-batasannya. Maka di saat kita melakukan semua hal tersebut di luar dari batas itu, ya itulah radikal. Jadi radikal tidak dipahami sebagai komitmen di dalam beragama. Karena kalau kita beragama itu memang harus penuh komitmen. Kenapa? Karena Al-Quran mengatakan, ya Yahya khudhil kitab biquwwah. Wahai Yahya, ambillah Al-Quran ini dengan kekuatan. Kekuatan itu artinya komitmen, jangan setengah hati. Jadi orang Islam yang sesungguhnya itu adalah orang yang bersungguh-sungguh dalam menjalankan agama. Maka yang saya khawatirkan adalah jangan sampai definisi radikalisme ini diterjemahkan sebagai komitmen atau kesungguhan seseorang di dalam menjalankan agama. Saya kasih contoh yang mungkin, mohon maaf saya tidak bermaksud menceritakan ini lagi ya, karena saya sudah sering ceritakan. Setelah 9/11 ya, saya kebetulan banyak dilibatkan oleh pemerintah kota di sini. Termasuk ya hadir ketika Presiden Bush datang ke Ground Zero, kemudian saya diminta membaca pimpinan-pimpinan agama, banyak interfaith yang saya lakukan. Dan ketika itu kemudian banyak yang memberikan seperti yang disebutkan tadi oleh MC di Perserikatan Bangsa-Bangsa, the moderate face of Islam, wajah moderasi Islam. Tapi itu khawatir bahwa jangan-jangan gelar moderasi di sini ini hanya karena saya jangan-jangan ya, karena saya anggap kurang komitmen kepada agama. Jangan-jangan. Sebab kalau Anda ingin menganggap saya moderat hanya karena saya melakukan interfaith, ya bagi saya interfaith itu bagian dari komitmen agama. Karena agama itu bergaul dengan siapa saja, berinteraksi dengan siapa saja. Maka sekali lagi kembali kepada masalah radikalisme ini. Pertama saya kira Ketua BPNPT ya namanya, itu sudah minta maaf ya. Ya, BPNPT. Saya kira beliau sudah minta maaf. Dan seseorang yang sudah minta maaf ya sudah kita maafkan saja. Saya kira jangan diperpanjang. Yang kedua tentu kita ingatkan bahwa ke depan harus ada definisi yang jelas apa itu radikalisme. Sebab jangan sampai Presiden Bush di Amerika pernah melakukan peperangan kepada apa yang disebut dengan teror, war on terror, memerangi terorisme. Tapi tidak jelas apa arti terorisme itu. Maka terkadang terorisme ditafsirkan adalah orang-orang yang sedang membela haknya. Kan misalnya teman-teman Palestina yang melawan penjajah di negaranya, lalu kemudian dituduh jadi teroris. Padahal mereka bukan teroris, mereka adalah pejuang seperti kita, Jenderal Sudirman di Indonesia dulu,
bahkan Bung Tomo di Indonesia dulu. Apakah mereka teroris? Kan bukan. Mereka adalah pejuang-pejuang kemerdekaan. Maka saya kira perlu ada definisi yang jelas. Yang saya khawatirkan sebenarnya adalah jangan sampai kemudian melempar isu radikalisme ini itu terlalu dikaitkan dengan isu politik, terlalu dipolitisir. Sehingga ketika ada pihak lain yang sangat radikal memburuk-burukkan misalnya Islam, memburuk-burukkan agama tertentu, kebetulan karena secara politik satu mazhab ya tidak dianggap radikal. Tapi kalau ada orang yang memburuk-burukkan, anggaplah misalnya memburuk-burukkan orang lain, kebetulan bermazhab lain, dengan mudah misalnya ditangkap, kemudian dijatuhkan ke dalam perangkap kriminal. Ini yang jadi masalah sebenarnya. Jadi kita sepakat bahwa radikalisme adalah suatu yang negatif, ya. Suatu yang negatif. Yang benar itu adalah kita harus usuli, punya usul, fundamental. Fundamental itu artinya dasar-dasar tadi. Jadi akidah, ibadah kita benar, pemahaman kita kepada Quran benar, itu harus ada usul, ya. Tapi yang namanya radikal tidak. Nah, cuma saja bahwa radikalisme terlalu banyak dipolitisir dan kadang menjadi pembenaran untuk kepentingan tertentu. Allah a'lam. Silakan. Yang lain. Kebetulan ada di Jakarta karena kemarin ada rakernas partai tertentu. Nah, ini yang saya tanyakan adalah tentang Bani Israel. Mungkin di pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan, tapi dalam konteks di Al-Quran yang ayat ini hari ini kita bahas, Bani Israel ini apakah keturunannya Israel atau satu bagian tertentu yang dia keturunan itu tapi yang ngeyel terhadap kebenaran. Karena kalau tadi saya simak masih ada kok Bani Israel yang berpegang pada tauhid yang tertentu, karena di dalamnya masih ada kandungan yang sama dengan Quran. Itu pertanyaan saya, karena ini akan terkait dengan ketika Saksi Ali di Amerika kan dekat dengan kaum Yahudi, gitu kan, apakah ini sama dengan mereka atau mungkin memang di Yahudi itu ada yang memang masih pure menggunakan karakter asli, karena di perkembangan Second has a few meanings. As a noun, it can mean a 60th of a minute of time, which is the SI unit of time, is defined in terms of the natural periodicity of the radiation of a cesium-133 atom. Itu aja Ustaz. Pertama, kata Bani Israel dalam Al-Quran yang dikritisi itu bukan kelompok, tapi karakternya. Makanya ketika saya ditanya oleh saya mengatakan Al-Quran itu tidak kritis kepada Anda sebagai Yahudi, tapi Al-Quran itu kritis kepada Anda ketika Anda mempermainkan Nabi, ketika Anda mempermainkan agama, ketika Anda kemudian melanggar agama. Sebenarnya Anda harus berterima kasih kepada Al-Quran, karena Al-Quran datang mengingatkan Anda. Jadi kalau mereka kenyataannya itu dunia, Dewa Musa alaihissalam, maka Al-Quran tidak mengkritisi. Bahkan orang-orang Nasrani misalnya, ya, ada malah yang dipuji oleh Al-Quran. Kenapa? Karena masih sadar tentang kebenaran. Ada sisa-sisa rahmaniyah, ada sisa-sisa kedekatan spiritualitas. Proyek setnya. Dan itu Al-Quran begitu sangat fair, sangat adil sekali di dalam menyikapi manusia. Orang ahlinya lah mengecek tanahnya itu nak kuat. Maka Bani Israel itu dikritisi bukan karena kelompok manusianya, tapi aku yang ada pada kelompok itu. Sehingga saya berani mengatakan ketika membaca kritikan Al-Quran kepada Bani Israel, seharusnya yang pertama kali kita harus sadari adalah kita kembali melihat karakter kita sebagai umat. Jangan sampai karakter yang dikritisi oleh Al-Quran itu, walaupun seolah-olah Bani Israel, ternyata yang dikritisi adalah kita. Ternyata yang dikritisi adalah kita. Dan oleh karenanya,
Saya kira ini penting untuk kita sadari agar kita paham bahwa Al-Quran itu sangat fair, sangat adil, dan tidak mengkritisi orang hanya karena berbeda. Karena perbedaan yang dikritisi adalah kesalahan-kesalahan yang anggap salah oleh Al-Quran itu sendiri. Saya kira begitu. Dan masalah pengakuan ya kepada Israel ya, kita lihat saja di Timur Tengah itu ya, tinggal beberapa negara sebenarnya yang belum mengakui Israel. Jadi sekarang ada Bahrain, ada Emirat, kemudian Jordan, kemudian Sudan, Mesir sudah dari dulu, ya. Lalu kemudian Turki, apalagi yang lain-lain itu sebenarnya tinggal gong saja. Ya. Mohon maaf di Timur Tengah ini ada satu negara saja yang besar yang belum, tapi kalau begitu negara besar ini mengakui Israel, maka yang lainnya akan terseret. Nah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan Indonesia masih konsisten. Karena sekali lagi ini adalah pertama amanah agama tentunya ya, bahwa kita menentang yang namanya penjajahan di atas dunia ini, karena memang itu bertentangan dengan ikrar la ilaha illallah kita. Yang kedua, bagi bangsa Indonesia, masalah Palestina Israel ini adalah masalah konstitusi, ya, bahwa penjajahan di atas dunia ini harus dihapuskan karena tidak sejalan dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan saya kira kita selalu saling mengingatkan lah. Mudah-mudahan Indonesia masih tetap konsisten. Walaupun saya yakin itu akan sangat berat ya. Bagaimana baru-baru ini Menteri Luar Negeri Amerika ke Indonesia dan isu ini diangkat bersama Menteri Luar Negeri Indonesia. Dan ini ada terus tekanan-tekanan di masa-masa yang akan datang. Maka kita berdoa bahwa mudah-mudahan Pilpres di tahun 2024 menghasilkan pemimpin yang punya konsisten perjuangan, kebenaran dan keadilan. Itu saja doa kita. Kita berdoa bahwa mudah-mudahan Pilpres di tahun 2024 menghasilkan pemimpin yang punya konsisten perjuangan, kebenaran dan keadilan. Itu saja doa kita. Allah